Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana, seperti biasa, akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Pertama, kita akan membahas PPKM darurat di 6 provinsi dan 44 kabupaten kota. Selain faktor abainya masyarakat dan menurunnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, tampaknya lonjakan COVID-19 kali ini akibat munculnya varian baru COVID-19. Hasil mutasi dan memunculkan varian baru yang disebut dengan kode B1617 atau Delta. Varian baru COVID-19 ini adalah yang menyebar di India dan kemungkinan sudah masuk ke Indonesia dengan ciri lebih menular dan menyebar dengan sangat cepat. Lonjakan kasus COVID-19 juga berakibat pada bed occupancy rate atau BOR di beberapa rumah sakit yang presentasinya mulai menembus angka 90%. Yang berarti bahwa tingkat keterisian rumah sakit mendekati penuh terisi oleh pasien terpapar COVID-19. Melihat fenomena ini, tampaknya pemerintah segera mengambil langkah-langkah lebih serius dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Kenaikan drastis kasus COVID-19 belakangan ini memaksa pemerintah pusat hingga daerah menarik rem darurat. Aktivitas masyarakat akan benar-benar dibatasi untuk menekan angka kasus penyebaran. Pada akhirnya, pemerintah pada tanggal 1 Juli 2021 mengeluarkan kebijakan yang baru, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Tampaknya, PPKM darurat adalah peningkatan status dari PPKM mikro dengan lebih memperketat pergerakan masyarakat. Hal ini ditegaskan bahwa sebagian besar bidang pekerjaan di seluruh sektor kecuali di beberapa sektor ekonomi strategis harus dilakukan dari rumah atau working from home. Kebijakan PPKM darurat diberlakukan di 6 provinsi dan 41 kabupaten kota yang memiliki kenaikan angka kasus COVID-19 secara drastis dan masuk dalam kategori zona merah. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Mudah-mudahan kebijakan ini berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan angka kasus COVID-19 yang saat ini menembus angka 21.000 kasus per hari. Selanjutnya berita kedua, program vaksinasi tempati urutan 11 dari 215 negara. Program vaksinasi nasional adalah salah satu langkah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Program vaksinasi nasional yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir telah memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah dan tentunya bagi masyarakat. Dampak psikologis itu adalah harapan bahwa vaksinasi akan memberikan kekebalan terhadap penyebaran virus COVID-19 yang akan berdampak pada semakin menurunnya angka kasus penyebaran COVID-19 di masyarakat. Program vaksinasi nasional sendiri dimulai ketika beberapa negara mulai menemukan vaksin antivirus COVID-19. Indonesia sendiri saat ini masih mengembangkan riset-riset dan pengembangan terkait vaksin antivirus COVID-19, diantaranya vaksin merah putih dan vaksin Nusantara, melalui lembaga-lembaga seperti Bio Farma yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Indonesia sebagai negara yang angka penyebaran kasus COVID-19 relatif tinggi berusaha mendapat akses dalam hal pengadaan vaksin antivirus COVID-19 dan bersaing dengan negara-negara lain baik di kawasan Asia Tenggara
maupun bahkan bersaing secara global. Kerja keras pemerintah pada akhirnya membuahkan hasil dengan ditandatanganinya kerjasama pemerintah Indonesia dengan beberapa negara produsen vaksin seperti Republik Rakyat Cina untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm, Inggris untuk vaksin AstraZeneca, dan Amerika Serikat untuk vaksin Pfizer. Kerjasama ini bukan tanpa resiko. Pertama, pengadaan vaksin anti-COVID-19 sangat dibutuhkan oleh banyak negara dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Kedua, pengadaan vaksin memerlukan syarat-syarat yang ketat serta kepercayaan dari negara produsen vaksin sehingga tidak semua negara mudah mendapatkan dan bekerja sama dengan negara-negara produsen vaksin. Indonesia untuk kawasan ASEAN adalah negara pertama yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengadaan vaksin dan menjadi prioritas kerjasama dengan negara-negara produsen vaksin sekaligus melaksanakan program vaksinasi nasional. Dalam pelaksanaan program vaksinasi nasional, Indonesia menempati urutan ke-11 dari 215 atas penilaian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dalam artian Indonesia dianggap responsif terkait penanganan pandemi COVID-19 serta dianggap negara yang memiliki target vaksinasi yang signifikan dengan angka penyebaran COVID-19. Program vaksinasi nasional pada awalnya mentargetkan 1 juta orang per hari dan ditargetkan bahwa pada bulan Desember tahun 2021 akan tercapai sekitar 150 juta orang yang sudah mengikuti program vaksinasi nasional. Target 1 juta per hari ditingkatkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi 2 juta per hari mulai bulan Juli tahun 2021 setelah terjadi peningkatan secara drastis angka penyebaran COVID-19. Program vaksinasi nasional saat ini bekerja sama yang didukung oleh institusi TNI dan Polri dan beberapa lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka percepatan target program vaksinasi nasional. Selanjutnya berita ketiga, sikap tenang Jokowi tanggapi sebutan The King of Lip Service dari BEM UI. Di tengah-tengah semua komponen bangsa terkonsentrasi pada penanganan pandemi COVID-19, dan tingginya angka kasus penyebaran COVID-19, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia memunculkan kontroversi. Dalam program aplikasi Twitter melalui akun resminya, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service atau Raja Pembual. Dalam postingannya, BEM UI mengupload poster berupa gambar Presiden Joko Widodo yang kepalanya ditempeli mahkota serta diberi gelar The King of Lip Service terkait respon dan penanganan Presiden Joko Widodo terhadap berbagai isu nasional. Cuitan BEM UI menuai kontroversi ketika memunculkan respon yang beragam dari kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap kritik yang disampaikan oleh BEM UI tersebut. Beberapa pihak bahkan meminta BEM UI untuk menghapus atau men-take down pernyataan BEM UI di Twitter tersebut. Bahkan dampak dari pernyataan BEM UI yang kontroversial tersebut, Rektor UI memanggil Ketua BEM UI, Leon Avindra Putra, beserta pengurus BEM UI lainnya untuk meminta klarifikasi sekaligus pembinaan. Mahasiswa yang selama ini dianggap sebagai agen perubahan serta dianggap sebagai kelompok intelektual muda yang berpikiran kritis dalam kasus pernyataan BEM UI yang menyampaikan bentuk kritik terhadap Presiden Joko Widodo dapat dilihat dalam beberapa perspektif. Pertama, bahwa pernyataan BEM UI di media sosial dengan segala bentuk diksi bahasa dan gambar adalah murni kritik tanpa tendensi apapun dan sebagai bagian dari karakter dan entitas mahasiswa yang kritis dengan dilandasi oleh nilai-nilai akademis. Kedua, pernyataan BEM UI tersebut bisa dianggap sebagai bentuk kritik yang kebablasan tanpa diikuti oleh etika dan sopan santun sehingga cenderung liar dan tidak menunjukkan karakter mahasiswa yang terdiri secara akademis dalam lingkungan perguruan tinggi.
Dalam hal ini, Universitas Indonesia sebagai sebuah perguruan tinggi yang memiliki reputasi sejarah dalam hal dinamika politik dan perkembangan demokrasi, serta menjadi barometer pendidikan tinggi di Indonesia. Ketiga, pernyataan BEM UI telah disusupi oleh penumpang-penumpang gelap yang memiliki agenda tersendiri terkait polarisasi politik kekuasaan, atau dalam bahasa lain bahwa BEM UI sudah terjebak dan ditarik oleh kelompok-kelompok politik sehingga BEM UI telah melanggar konsistensi sikap mahasiswa Indonesia yang berprinsip bahwa organisasi mahasiswa dalam hal ini BEM adalah organisasi dari, untuk, dan oleh mahasiswa. Dalam konteks yang lain, bahwa pernyataan BEM UI telah ruliskan ketika pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap simbol-simbol negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Pernyataan BEM UI dikhawatirkan menjadi kontraproduktif dalam hal pengembangan demokrasi, budaya, etika, dan tata laku. Presiden Joko Widodo merespon positif segala bentuk kritik yang dilandasi oleh kajian akademik dengan tanpa melupakan tata krama dan kesopan santunan. Selanjutnya berita keempat, kontroversi rangkap jabatan Ari Kunchoro sebagai Rektor Universitas Indonesia sekaligus Komisaris BUMN. Nama Ari Kunchoro sebagai Rektor Universitas Indonesia ramai diperbincangkan setelah memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terkait pernyataan BEM UI yang mengkritik Presiden Joko Widodo melalui media sosial. Kelompok-kelompok yang pro terhadap BEM UI menyayangkan tindakan Ari Kunchoro sebagai Rektor UI yang memanggil pengurus BEM dan memberikan peringatan atas tindakan BEM UI yang dianggap telah melanggar etika akademik. Tidak hanya sampai di situ, kelompok-kelompok yang kontra atas langkah-langkah dan kebijakan Rektor UI Ari Kunchoro terhadap BEM UI membongkar aktivitas Ari Kunchoro terkait jabatan dan kedudukannya selain sebagai Rektor UI juga menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Menyangkut hal ini, Lembaga Ombudsman menduga Ari Kunchoro telah melakukan dua pelanggaran administratif. Pertama, Ari Kunchoro dianggap telah melanggar Statuta Universitas Indonesia bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat BUMN atau komisaris BUMN. Menjadi menarik bahwa kontroversi rangkap jabatan ini baru muncul saat ini dan bersamaan waktunya dengan isu kritik BEM UI kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Jika demikian, patut diduga kasus kritik BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial dan dugaan pelanggaran administrasi oleh Ari Kunchoro terkait perangkap jabatan adalah dua peristiwa yang terkait secara langsung dan tampaknya diwarnai oleh nuansa politik yang cukup tinggi. Kontroversi rangkap jabatan Ari Kunchoro terus berlanjut seiring semakin kontroversinya pernyataan kritis BEM terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selanjutnya berita kelima, Kemendikbudristek pastikan pembelajaran tatap muka tetap berjalan. Memasuki tahun kedua pandemi COVID-19 berdampak kepada hampir semua sektor kehidupan, termasuk berdampak pada sektor pendidikan. Sektor pendidikan yang paling terkena dampak akibat pandemi COVID-19 adalah mekanisme pembelajaran yang hampir selama COVID-19 berlangsung dilakukan secara daring atau metode pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh para peserta didik dari rumah melalui perangkat teknologi informasi dengan dukungan teknologi internet. Hampir semua tingkatan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi, kebijakan metode pembelajaran daring diberlakukan. Metode pembelajaran daring atau online atau jarak jauh bagi semua peserta didik berdampak pula pada kondisi psikologis peserta didik yang selama 2 tahun terakhir seolah diputus jejaring sosialnya sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi secara langsung, harus diubah menjadi interaksi dan kontak sosial secara virtual.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah mulai mengevaluasi kebijakan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan mulai memunculkan kembali metode pembelajaran tatap muka langsung pada masa pandemi COVID-19. Rencana kebijakan kembali memulai metode pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 oleh Kemendikbud bukan berarti tanpa resiko. Di satu sisi, pemerintah ingin mengembalikan kondisi psikologis para peserta didik yang diasingkan oleh situasi pandemi COVID-19, tetapi di sisi yang lain, pemerintah akan berhadapan dengan resiko terpaparnya para peserta didik oleh virus COVID-19 dan memunculkan klaster baru di lingkungan pendidikan. Baru-baru ini, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud memulai tahapan uji coba metode pembelajaran tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat serta mengurangi kapasitas peserta didik pada masing-masing rombongan belajar. Tahapan uji coba metode pembelajaran tatap muka tampaknya mendapat tantangan ketika misalnya beberapa orang tua siswa berkeberatan dengan kebijakan metode pembelajaran tatap muka dengan alasan beresiko terpapar oleh virus COVID-19. Pemerintah berencana akan memberlakukan kebijakan metode pembelajaran tatap muka pada bulan Juli tahun 2021. Kebijakan metode pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021 tampaknya akan menghadapi kendala yang cukup serius ketika pada pertengahan bulan Juni tahun 2021 ini terjadi angka lonjakan COVID-19 yang cukup drastis. Kebijakan pembelajaran tatap muka akan semakin beresiko kepada peserta didik ketika saat ini sedang terjadi lonjakan angka kasus COVID-19 yang semakin meningkat di beberapa daerah, dan beberapa daerah bahkan menghentikan tahapan uji coba metode pembelajaran tatap muka karena khawatir berhadapan dengan resiko terpaparnya peserta didik oleh COVID-19 yang berdampak semakin meningkatnya angka kasus COVID-19. Saat ini, Kemendikbud menegaskan bahwa program pembelajaran tatap muka pada bulan Juli tahun 2021 akan tetap berlangsung dengan tetap mempertimbangkan hak dan izin orang tua peserta didik untuk ikut pembelajaran tatap muka atau tetap memilih metode pembelajaran jarak jauh atau daring. Berita ke-6, subsidi listrik untuk pelanggan 450 volt ampere tetap berlanjut. Dampak dari ancaman pandemi virus COVID-19 bagi pemerintah adalah, pertama, memunculkan keresahan masyarakat yang semakin hari semakin meluas, terutama kekhawatiran penanganan medis karena hingga saat ini belum ditemukan antivirus yang ampuh yang bisa menghentikan penyebaran virus yang bisa mengakibatkan kematian pada korban terdampak. Kedua, mengancam stabilitas nasional, dalam hal ini stabilitas ekonomi, dengan indikator menurunnya angka pertumbuhan ekonomi, tingginya laju inflasi, bertambahnya jumlah orang miskin, dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketiga, mengancam stabilitas politik. Jika pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah bersifat medis dan penanganan penyebaran virus corona, hal ini bisa berubah menjadi isu politik yang mengganggu jalannya pemerintahan. Keempat, dampak virus COVID-19 terhadap perekonomian dalam negeri maupun dampak ekonomi secara global. Penyebaran virus COVID-19 juga berdampak pula pada bidang energi, dalam hal ini energi listrik, di mana masyarakat yang berlangganan listrik kepada Perum Listrik Negara atau PLN dengan kapasitas 450 volt ampere adalah kelompok yang paling terdampak selama pandemi COVID-19. Karena kelompok ini menjadi korban pemutusan hubungan kerja, bahkan menjadi kelompok miskin baru. Melihat fenomena tersebut, pemerintah dalam hal ini PLN melakukan langkah-langkah bantuan agar kelompok masyarakat ini diberikan ruang untuk kembali bangkit secara ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Langkah-langkah bantuan tersebut berupa stimulus atau subsidi kepada para pelanggan PLN dengan kapasitas 450 volt ampere. Subsidi dan stimulus kepada pelanggan PLN dengan kapasitas 450 volt ampere
diberikan kepada sekitar 24,7 juta pelanggan PLN yang rata-rata memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah serta menjadi kelompok yang paling terdampak selama masa pandemi virus COVID-19. Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersepakat bahwa kebijakan subsidi pemerintah kepada pelanggan PLN dengan kapasitas 450 volt ampere akan terus berlanjut. Hal ini juga sekaligus menjawab keresahan dan kekhawatiran masyarakat bahwa kebijakan subsidi tersebut akan dihentikan atau dicabut pada bulan Juni tahun 2021. Keberlanjutan kebijakan subsidi kepada pelanggan PLN dengan kapasitas 450 volt ampere diharapkan memberikan ruang dan kesempatan kepada kelompok pelanggan ini untuk melakukan recovery ekonomi, terutama pada kelompok buruh yang terkena kebijakan dirumahkan atau bahkan di PHK. Berita ketujuh, eskalasi politik 2024. AHY versus Muldoko dalam perebutan Demokrat, serta Golkar rapatkan barisan untuk mendukung Airlangga. Meskipun pemilu serentak tahun 2024 masih sekitar 3 tahun lagi, tetapi dinamika dan eskalasi politik sudah berlangsung saat ini. Saling mengukur eskalasi kekuatan kelompok maupun elektabilitas individu yang akan berkontestasi pada tahun 2024 semakin dinamis. Konsolidasi kekuatan partai politik dan saling melempar isu semakin sering terjadi di tengah pandemi COVID-19 yang angka kasus penyebarannya semakin tinggi. Beberapa isu yang sempat muncul adalah permasalahan revisi Undang-Undang Pemilu, kontestasi elektabilitas calon presiden, hingga masa jabatan 3 periode presiden. Partai politik saat ini tampaknya lebih kepada mengedepankan konsolidasi serta kaderisasi internal dalam rangka menghadapi pemilu pada tahun 2024 mendatang. Isu dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat kembali mencuat setelah beberapa waktu yang lalu Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dilanda konflik internal setelah Muldoko mengklaim sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Hasil KLB ini tegas ditolak oleh kubu AHY, yang selanjutnya pemerintah juga akhirnya harus mengambil keputusan menolak hasil KLB kubu Muldoko dan menyatakan bahwa kepengurusan kubu Muldoko dianggap tidak sah oleh pemerintah. Setelah beberapa waktu sempat mereda, konflik internal Partai Demokrat kembali mencuat setelah kubu Muldoko mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terkait keputusan penolakan pemerintah atas kepengurusan kubu Muldoko. Tampaknya konflik internal Partai Demokrat belum akan berhenti dalam waktu dekat. Karena ini tentunya terkait dengan eskalasi dan dinamika Partai Demokrat secara internal dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024. Sementara itu, Partai Golkar tampaknya semakin solid dan terus melakukan konsolidasi dan kaderisasi internal. Walaupun Partai Golkar belum secara resmi mengumumkan siapa calon presidennya, apakah yang diusulkan adalah kader Partai Golkar atau berencana mendukung calon dari partai lain, tetapi Partai Golkar sudah menunjukkan dinamika yang tinggi terkait pencalonan presiden pada pemilu tahun 2024. Beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah sudah melontarkan isu bahwa Partai Golkar akan bersepakat mencalonkan kader internal untuk diajukan sebagai calon presiden. Santer beredar bahwa kader internal Partai Golkar yang dimaksud adalah ketua umumnya sendiri, yaitu Airlangga Hartarto. Jika demikian, maka kemungkinan akan terjadi perubahan pemetaan politik pada pemilu 2024. Ketika misalnya sebelumnya Partai Golkar adalah mitra koalisi pendukung pemerintah bersama PDIP dan partai lainnya, maka tahun 2024 kemungkinan tampaknya Golkar akan maju sendiri mengusung kader internalnya dan bersaing dengan PDIP yang juga mulai memilih kader-kader internalnya. Berita 8, waspada pinjaman online ilegal.
Semakin canggihnya teknologi, terutama di bidang teknologi informasi dan internet, membawa dampak perubahan hampir seluruh sektor kehidupan. Revolusi Industri 4.0 semakin menambah kemajuan teknologi informasi dan berdampak kepada semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan teknologi internet. Demikian pula dengan lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan yang ikut terdampak oleh kemajuan teknologi internet, termasuk di dalamnya fenomena pinjaman online. Pinjaman online adalah lembaga keuangan non-perbankan yang bisa memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada para nasabahnya hanya melalui perangkat handphone dan dengan persyaratan yang sangat mudah. Pinjaman online selama ini di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan secara resmi pinjaman online ini harus terdaftar di lembaga OJK. Pinjaman online yang terdaftar resmi di OJK mungkin selama ini membantu kebutuhan kredit finansial bagi masyarakat yang membutuhkan, walau misalnya banyak beberapa kasus bahwa pinjaman online kerap melakukan tindakan intimidasi pada saat melakukan pendakian pada nasabah. Sementara beberapa pinjaman online yang tidak terdaftar semakin banyak dan semakin tidak terkontrol oleh lembaga yang berwenang. Beberapa kasus yang sempat terlaporkan bahwa banyak pinjaman online yang tidak terdaftar melakukan tindakan pemaksaan kepada nasabah untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dan melakukan tindakan penagihan yang intimidatif serta mengarah kepada perilaku-perilaku kriminal. Tampaknya masyarakat harus semakin waspada terhadap pinjaman online, apalagi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK serta cenderung meresahkan dan merugikan masyarakat. Berita ke-9, berita duka KMP Unice tenggelam di Selat Bali. Di tengah semakin meningkatnya angka kasus penyebaran COVID-19 secara drastis dan semakin banyaknya korban meninggal akibat COVID-19, kembali kabar duka menerpa masyarakat kita dengan berita tenggelamnya KMP Unice di Selat Bali. KMP Unice tenggelam di Selat Bali ketika sedang melakukan perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dengan membawa 56 orang penumpang termasuk 15 anak buah kapal atau ABK. Peristiwa ini menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 8 orang diperkirakan hilang serta masih dalam pencarian. Berita terakhir menyebutkan bahwa penyebab tenggelamnya KMP Unice adalah terseret arus dan gelombang tinggi di sekitar Selat Bali. Sampai saat ini, proses pertolongan dan pencarian korban yang selamat dan hilang masih terus berlangsung, dan pihak yang berwenang sedang melanjutkan penyelidikan terkait penyebab tenggelamnya KMP Unice. Atas peristiwa ini, segenap pimpinan dan kru Mata Milenial Indonesia TV menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Berita ke-10, Megawati kritik Tokopedia. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri mengkritik perusahaan e-commerce Tokopedia karena dinilainya terlalu banyak menyuguhkan produk-produk buatan luar negeri. Menurut Megawati, Presiden Joko Widodo telah menekankan kepada semua pihak untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketua Umum PDI Perjuangan itu pun sependapat dengan Jokowi bahwa UMKM harus dibantu karena ia menilai pengusaha UMKM itu mencintai budaya Indonesia tetapi kondisinya rapuh. Apalagi pada saat pandemi global COVID-19, banyak UMKM yang merugi bahkan bangkrut, sehingga kemungkinan melakukan mitra strategis dengan perusahaan e-commerce adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh para pelaku usaha UMKM. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa UMKM harus diberikan ruang serta kemudahan dalam mengembangkan usahanya. Sehingga kerjasama dengan e-commerce yang memiliki jaringan luas diharapkan turut membantu pengembangan usaha UMKM sekaligus mengedepankan semangat nasionalisme dengan menghargai produk-produk dalam negeri. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana bersama saya Iman Soleh.
Tetap saksikan tajuk rencana di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.